Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Fidiri Zainjelin dari kelas F dengan NIM 2103 05502066. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Studi Fenomenologi Terhadap Pasien Hipertensi. Outline saya hari ini yang pertama yaitu identitas jurnal, metode penelitian, pendahuluan, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama yaitu identitas jurnal. Judul dari jurnal yang saya ambil yaitu Studi Fenomenologi Terhadap Pasien Hipertensi dari Jurnal Keperawatan Silampari, volume 6, nomor 1, dan halaman 235 sampai 242. Penulis Ruth Jelina B. Sitepu dan Laina M. N. Hutapea pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji studi fenomenologi terhadap pasien hipertensi. Adapun metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif yang menggunakan model Kolaizi. Penelitian ini dilakukan dengan mendapatkan data tentang pengalaman klien melalui wawancara dan observasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Puskesmas Parompong. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Hipertensi merupakan penyakit yang tidak menimbulkan gejala sehingga membuat penderitanya tidak mengetahui bahwa dia sedang menderita hipertensi. Hipertensi merupakan keadaan di mana tekanan darah tidak berada dalam rentang normal, yaitu rentang darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan rentang darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Faktor risiko hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor yang tidak dapat diubah, contohnya seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Yang kedua yaitu faktor yang dapat diubah, contohnya merokok, konsumsi garam berlebih, diet rendah serat, dan lain-lain. Jumlah penderita hipertensi di Indonesia menurut Riskesdas tahun 2018. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi pada umur di atas 18 tahun sampai 24 tahun didiagnosis tenaga kesehatan sebesar 9,4%, sedangkan yang minum obat hipertensi sebesar 9,5%, sehingga terdapat 0,1% penduduk yang tidak pernah didiagnosis hipertensi oleh tenaga kesehatan tetapi minum obat hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada usia 18 tahun sebesar 34,11%. Prevalensi tertinggi di Kalimantan Selatan sebesar 44,13%. Jawa Barat sebesar 39,60%, Kalimantan Timur sebesar 39,30%, dan Kalimantan Barat sebesar 29,4%. Berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun, prevalensi hipertensi yang terjadi di Bali yaitu sebesar 29-97%. Selanjutnya hasil penelitian. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi merupakan salah satu faktor risiko penyebab tidak terkontrolnya tekanan darah sehingga akhirnya memungkinkan timbulnya banyak komplikasi. Teridentifikasi dalam hasil penelitian terdapat 4 tema, yaitu pembahasan. Kita beralih ke pembahasan. Yang pertama yaitu aktivitas. Aktivitas ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat suatu perubahan baik secara fisik maupun non-fisik untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Aktivitas yang sering dilakukan oleh para responden penelitian ialah aktivitas fisik yang dimana aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh tubuh yang membutuhkan energi dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua yaitu pengetahuan. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi merupakan salah satu faktor risiko penyebab tidak terkontrolnya tekanan darah sehingga akhirnya memungkinkan timbulnya banyak komplikasi. Yang ketiga, riwayat keluarga. Riwayat merupakan deskripsi tentang suatu perjalanan atau pengalaman yang mengaitkan waktu, juga perkembangan sehat, sakit seorang individu yang dimulai sejak individu tersebut mulai mengalaminya.
Yang keempat yaitu tingkat stres dan emosi. Nyatanya, stres dan emosi yang berlebihan dapat menjadi salah satu risiko meningkatnya tekanan darah tinggi. Juga dapat memicu munculnya masalah kesehatan lainnya seperti penyakit jantung dan stroke. Jika seseorang sering mengalami stres atau memperlihatkan emosi yang berlebihan, maka hal itu akan menyebabkan tekanan darah menjadi naik secara mendadak. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu melalui pengalaman klien yang menderita hipertensi, didapatkan informasi tentang pengetahuan, aktivitas, tingkat stres atau emosi, serta riwayat keluarga merupakan aspek penting dalam mempengaruhi kondisi kesehatan mereka baik sebelum mengalami hipertensi maupun telah mengidap hipertensi. Saran, bagi puskesmas Perompong disarankan untuk lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat dengan diadakannya program pengecekan tekanan darah dan dapat diakses dengan mudah oleh semua golongan masyarakat. Bagi masyarakat yang tinggal di Perompong, bagi yang belum terkena hipertensi untuk mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat dan untuk warga yang sudah mengidap hipertensi untuk tetap merubah pola hidup atau mempertahankan pola hidup yang baik untuk menghindari risiko terjadinya komplikasi. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.